kita. Indah. Indah teman-teman. Ya, indah. Kebanyakan kita dijulidin, sakit hati. Padahal Allah berfirman, sok buka Al-Quran surat Muzammil ayat 10. Ingat ya, apa yang saya sampaikan, saya selalu menyertakan. Buka Al-Quran surat ini, ayat ini. Buka Al-Quran surat ini, ayat ini. Karena apa yang keluar dari mulut ini bukan buah daripada pikiran, tapi buah daripada ayat Al-Quran. Allah berfirman, sabar. Tinggalkan dengan cara yang baik. Cukup aku yang akan mengurusinya. Apakah itu belum membuat kita senang? Allah perintahkan aku untuk sabar. Tapi sabarku tipis ya Allah. Hamba mohon ya Allah, pinjamkanlah sifat sabarmu untuk diri hamba. Dipinjemin sifat sabar. Kuatkanlah kesabaran hamba. Dikasih kuatnya sabar. Indah hidupnya kalau kayak gitu. Ini ya teman-teman ya. Oke. Makanya mulai sekarang, yuk. Pelan-pelan ya. Muzammil ayat 10. Muzammil ayat 11. Ayat 10 perintah Allah suruh sabar. Ayat 11 Allah menjawab, cukup aku yang akan mengurusnya. Ya, sak dibuka Muzammil ayat 10 dan ayat 11. Iya, karena sifat sabar itu milik Allah, maka kita mohon ya Allah pinjamkan dan kuatkan. Tuh, nanti nggak baperan lagi. Ya Allah karuniakanlah hati yang lapang. Karena orang hatinya lapang, mau ada tikus bodo amat, mau ada kambing bodo amat, tapi orang hatinya sempit. Di kamar mandi ada tikus, dah. Nggak ada tikus deh, kecewa aja dulu. Udah jadi masalah. Di kamar mandi ada kambing, tambah jadi masalah. Tapi kalau kita berada di ruangan terbuka, ada kerbau sekalipun nggak akan jadi masalah. Seperti itu ya. Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit di dunia ini. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang sulit. Ingat, kita harus punya mindset. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang sulit. Karena gini teman-teman. Kita itu punya doa. Allah punya takdir. Kita punya ikhtiar. Allah punya hasil. Kita punya kendala. Allah punya kendali. Namun jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Maka lawan kemustahilan itu dengan kita bertawakal kepadanya. Paham di sini teman-teman? Paham? Ingat nih ya. Betul, Muzammil 10. Ingat ya. Kita punya doa, Allah punya takdir. Kita punya ikhtiar, Allah punya hasil. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Lawanlah kemustahilan dengan kita bertawakal kepadanya. Itu firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqi la yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amrih qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Itu kan ayat Allah. Kita punya doa, Allah punya takdir. Kita punya ikhtiar, Allah punya hasil. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Dah. Ya. Bismillah ya. Semoga yang ada di room ini senantiasa dibimbing hatinya oleh Allah menuju kebaikan, menuju ketawakalan. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, makanya hayo sadarilah bahwasanya penyakit-penyakit dalam diri kita itu buah daripada sifat perilaku perbuatan kita. Maka kalau pengen sembuh penyakitnya, ya rubah sifatnya. Kalau pengen sembuh penyakitnya, rubah perilakunya. Kalau pengen sembuh penyakitnya, rubah perbuatannya. Bukan sibuk nyari ember, nyari obat. Maksudnya ya, bukan sibuk nyari obat ke sana kemari. Bukan. Dah obat milik Allah. Sembuh milik Allah. Ada Allah maha segala-galanya, kenapa masih bingung nyari ke sana kemari? Itu ya teman-teman ya. Iya. Bismillah pelan-pelan ya. Bismillah pelan-pelan. Semoga kita semua Allah karuniakan sehat lahir batin. Ya, jadi bukan badannya doang yang sehat. Badan doang sehat, hatinya nggak sehat buat apa? Ya, kalau bisa sehat lahir batin. Badannya sehat, hatinya sehat. Hidupnya bahagia. Selamat bahagia dunia dan akhirat. Oke? Ya, dari tadi disampaikan biar tidak baperan gimana udah disampaikan panjang lebar.
Dari tadi udah dikasih tahu gimana caranya biar nggak baperan. Itu ya teman-teman ya. Gimana dengan penyakit rematik? Rematik dan asam urat 11-12. Yuk dicek dulu teman-teman. Dicek dulu yuk. Tangannya ditekuk seperti ini. Ya, tangannya ditekuk seperti ini. Bisa nempel rapet nggak kayak gini? Sok dicek tangannya bisa nempel rapet nggak? Sok tangannya bisa nempel rapet nggak? Kalau bisa nempel rapet itu tanda asam uratnya normal. Ya, ingat ya. Tempelin kayak gini. Rapet nggak kayak gini? Atau jangan-jangan kebuka. Nah, kalau kebuka nih asam uratnya udah mulai tinggi nih. Apalagi nggak bisa nekuk sama sekali, berarti udah tinggi nih asam uratnya. Tapi kalau masih nempel, nah ini asam uratnya normal teman-teman. Kemudian apa? Gerakin seperti ini. Gerakin seperti ini. Gerakin seperti ini. Sakit nggak? Kalau sakit, rematik. Kalau nggak sakit, normal. Nah, ingat ya. Tempelin. Kalau rapat, berarti asam uratnya normal. Kalau kebuka, asam uratnya mulai tinggi nih teman-teman. Kemudian gerakin seperti ini. Sakit nggak? Sakit nggak kalau kayak gini? Kalau ada sakit berarti ada rematik. Ya, berarti ada rematik. Lantas solusinya apa bagi orang-orang yang terkena asam urat dan rematik? Ingat ya, karena di room ini itu bukan jualan obat. Jadi saya kalau ditanya obat, saya kadang suka bingung jawabnya. Karena saya bukan dokter, nggak punya referensi untuk menyampaikan obatnya apa. Tapi kalau ditanya solusi, insya Allah. Ya, insya Allah. Orang yang terkena penyakit asam urat, orang yang terkena penyakit rematik, perbaiki penyebabnya, maka sembuh penyakitnya. Apa sih penyebab orang terkena asam urat? Apa sih penyebab orang terkena rematik? Ingat, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Berarti ada kesalahan yang membuat dirinya terkena asam urat dan rematik. Emang asam urat dan rematik gara-gara tubuhnya error? Enggak. Gara-gara ada kesalahan yang membuat tubuh error. Ya. Orang yang terkena asam urat dan rematik, lihat tabiatnya asam itu apa? Teman-teman kalau lagi makan makanan yang asam, buah, minuman, makanan apapun yang asam, sok respon tubuhnya seperti apa? Kalau lagi makan asam gimana? Matanya merem-merem sampai menceng-menceng gini ya. Kemudian badannya sampai beligidik. Itu tabiat namanya teman-teman. Itu tabiat namanya. Makanya orang yang memiliki sifat seperti itu, jangan kaget kalau akan muncul zat asam yang tinggi dalam tubuhnya, salah satunya asam urat. Maksudnya apa sih? Orang yang suka memejamkan mata ketika ada orang yang butuh pertolongan. Orang yang suka memejamkan mata ketika ada orang lain kena musibah. Sok asam urat teman-teman. Jadi kalau ada orang yang butuh pertolongan, dia memejamkan mata, pura-pura tidak bisa, acuh kepada orang tersebut. Ketika ada orang kena musibah, boro-boro mendoakan, peduli juga enggak. Itu teman-teman. Ya, jadi orang yang terkena asam urat dan rematik, orang yang punya sifat atau tabiat, suka memejamkan mata ketika ada orang yang butuh pertolongan. Suka memejamkan mata ketika ada orang yang butuh bantuan. Dan sering memejamkan mata ketika ada musibah. Contoh, ada berita musibah, Sukabumi banjir misal. Ah, berita apa sih ini nggak penting. Ah, sok orang-orang sifatnya kayak gitu asam urat teman-teman. Sok asam urat. Ya jadi gini teman-teman. Ini ada berita nih di Jawa Barat kena gempa. Begitu ngeliat berita, dianggap gak penting, scroll lagi. So, ada rasa ketidakpedulian dengan musibah orang lain, sok. Kebiasaan seperti itu, sok asam urat orangnya teman-teman. Ya, asam urat. Maka kalau kita pengen sembuh dari asam urat, ketika ada orang butuh pertolongan, sebisa kita bantu. Ya, sebisa kita bantu. Kalaupun nggak bisa, sampaikan dengan baik. Ya, kalaupun nggak bisa, sampaikan dengan baik. Kemudian, kalau ada yang orang yang mau hutang, misal teman-teman. Kalau ada orang mau hutang, ya Ustadz itu saya alami sendiri. Bismillah, semoga jadi lebih baik ya Bu ya. Ya, ketika ada orang hutang, padahal kita punya duit, tapi kita ragu untuk menghutangi orang tersebut. Sering nggak kejadian gitu? Ada orang mau pinjam dulu 100, biar silaturahim jalan terus. Nah, padahal kita ada duit 100 tuh.
tapi ada keraguan orang itu mau mengembalikan atau tidak. Maka berilah pinjaman sekiranya kita tidak sekiranya kita ikhlas jika tidak dikembalikan. Paham nggak di sini teman-teman? Ada orang minjem 100, khawatir nih teman-teman. Padahal kita punya uang 100. Kalau kita bilang nggak punya, pasti orangnya tahu kita bohong. Nah, maka Pak, berilah pinjaman sekiranya sekiranya kita ikhlas jika tidak dikembalikan. Ada orang pinjam 100, maaf ya, kalau 100 mah saya mah saat ini kayaknya belum bisa. Ini ada 10.000, udah kamu pakai aja. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Jadi kalau misal ada orang pinjam dong duit 1 juta. Wah, ini 1 juta. Ragu nih kalau orangnya nggak mau balikin. Ya udah, maaf kalau 1 juta mah saya lagi belum bisa. Ini ada uang nih sedikit, semoga bermanfaat buat kamu, bisa nambahin kekurangannya. Itu teman-teman, jangan bilang nggak punya sama sekali. Jangan. Bohong teman-teman. Ya. Kalau ada orang pinjam 50 juta, kita punya nih uang 50 juta, pinjam dong uang 50 juta buat beli ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal ada uang 50 juta. Sampaikan, kalau kita ragu dia akan mengembalikan, maaf, 50 juta mah lagi nggak ada. Nih, ada sedikit 50.000. Semoga bisa mengurangi yang kebutuhannya 50 juta. Itu teman-teman. Intinya Pak, berikan pinjaman sekiranya kita ikhlas jika tidak dikembalikan. Paham nggak? Jangan bilang nggak punya sama sekali. Jangan, asam urat nanti. Seperti itu ya. Jadi berikanlah pinjaman sekiranya kita ikhlas jika tidak dikembalikan. Dah, nanti asam uratnya aman. Ya, nanti asam uratnya aman. Dari sini paham? Orang mau minjem, udah, berikan saja. Sekiranya kita ikhlas jika tidak dikembalikan. Kalau ikhlasnya 10.000, ya udah ngasih aja 10.000. Kalau kita ikhlasnya 100.000, ya udah ngasih aja 100.000. Jangan bilang nggak punya sama sekali. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini, bagi teman-teman yang terkena asam urat, ayo mulai saat ini, yuk belajar. Bukalah mata dengan kesulitan orang lain. Saudara sendiri, orang tua, kerabat. Yuk, kalau ada yang sulit, buka mata kita. Bantulah mereka kalau kita bisa. Jangan kita malah menutup mata dengan kesulitan orang lain. Nanti asam urat, teman-teman. Ya, nanti asam urat. Nah, kemudian beli gidik. Nah, ini juga sifat yang bisa menyebabkan penyakit asam urat. Apa sih beli gidik? Merasa geli dengan kekurangan orang lain. Contoh, ada orang siang-siang pakai simmer-simmer. Ih, geli. Ih, siang-siang kok pakai simmer-simmer. Misal. Ya, bukan ngebully, tapi merasa geli dengan sikap perilaku perbuatan orang lain. Gelinya itu bukan geli lucu, tapi gelinya itu geli meremehkan. Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Jadi merasa geli dengan orang lain. Tuh, ih orang kok pakaiannya kayak gitu. Tuh, itu bisa jadi salah satu penyebab dari asam urat dan rematik. Makanya hayu kalau pengen sembuh asam urat dan rematik mulai saat ini, yuk kita belajar untuk lebih peka lagi kepada orang lain. Seperti itu ya. Itulah penyakit. Ikhtiarnya apa? Bagi yang terkena asam urat dan rematik. Apa ikhtiarnya? Buka Al-Quran surat Shad ayat 42. Ikhtiarnya bagaimana? Buka Al-Quran surat Shad ayat 42. Ini ya, solusinya kata siapa? Solusinya apa yang saya sampaikan? Kembali saya menyampaikan. Buka Al-Quran surat ini. Jadi bagi teman-teman yang terkena penyakit asam urat dan rematik, buka Al-Quran surat Shad ayat 42. Allah perintahkan kepada Nabi Ayub untuk apa? Menghentakkan kaki ke bumi. Karena dengan menghentakkan kaki ke bumi muncul air keberkahan, segala penyakit sembuh. Ya, segala penyakit sembuh jika kita menghentakkan kaki ke bumi. Ya, so teman-teman buka. Jadi dalam ilmu pengobatan disebutnya terapi Nabi Ayub. Orang yang melakukan terapi ini, mempraktekkan terapi ini, di Al-Quran disebutkan semua penyakitnya akan sembuh. Bukan hanya asam urat dan rematik, semua penyakitnya akan sembuh. Bahkan di Al-Quran disebutkan, bukan hanya sembuh, Allah kembalikan lagi harta bendanya. Allah kembalikan lagi anak-anaknya. Dikembalikan semuanya. Maka hayu teman-teman. Hayu kita sama-sama praktekin terapi Nabi Ayub. Mau nggak dipraktekin? Di mana terapi ini mendapatkan jaminan sembuh oleh Allah semua penyakit. Gak usah ditanya. Ini terkadang sebelnya itu kayak gini teman-teman. Di Al-Quran udah disebutkan. Sembuh semua penyakit. Masih ditanya. Untuk asam urat bisa nggak? Untuk asam lambung bisa nggak? Untuk stroke bisa nggak? Padahal di Al-Quran udah disebutkan semua penyakit.
Maka nanti nggak usah ditanya ya, penyakit ini bisa atau tidak. Udah, ini bab keimanan. Bab keimanan, yakin saja dengan petunjuk dari Allah. Ya, seperti itu teman-teman. Yuk kita praktekin yuk terapi Nabi Ayub. Mau dipraktekin? Ya, short bukan soft. Short. Ya, kita praktekin. Ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa support tap-tapnya ya. Bismillah, semoga angka ini sampai 300 lagi ya. Yang bisa klik love orange, silakan diklik love orange. Yang bisa bagikan, silakan bagikan. Ya, boleh jadi di luaran sana banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya, banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan masalah dalam hidupnya. Semoga dengan adanya room ini sebagai jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit yang ada. Ya, ya kita praktekin terapi Nabi Ayub. Terapi ini adalah petunjuk dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Salah satu jalan sembuhnya semua penyakit. Ingat, berawal dari apa? Doa Nabi Ayub ada di Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 83. Tuh ya, kembali yang saya sampaikan, Al-Quran surat ini, ayat ini. Teman-teman baca doanya. Doanya apa? Robi animasani yaduru wa anta arhamur rahimin. Ingat ya. Robi animasani yaduru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya. Teman-teman baca doa itu. Ya, nanti terapinya seperti apa? Ayo kita praktekin. Ya, kita praktekin ya. Saya bawa HP sambil melihat ya. Nah, saya siap.